Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi ya di pembelajaran pada minggu ini di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai penguatan agrikultur di Indonesia. Baik, kita masuk ke materi ya. Baik, yang pertama kita akan membahas penguatan agrikultur di Indonesia. Apakah kalian sudah pernah dengar kata agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasanya dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Kemudian potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBN. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lain. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Peran agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Tanahnya subur sampai saat ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan agrikultur di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan,
Potensi pertanian Indonesia besar, namun pada kenyataan sampai saat ini sebagian besar petani masih banyak yang tergolong miskin. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain, yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, yang kedua, modal terbatas, yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana, yang keempat, sangat dipengaruhi musim, yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagai besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Sekian pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian kerjakan soal berikut dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.